Oskadon. Salam MNB Lover. Rama Wisesa memberikan beberapa petunjuk, lalu mengulanginya sekali lagi. Kontar memperhatikan semuanya. Kemudian pemuda itu mencobanya. Beberapa saat kemudian keduanya sama-sama tertawa. Kau hebat, Kontar. Aku yakin kau akan menjadi seorang pengemis yang baik. Paman bisa saja. Oh ya, Paman. Aku pergi dulu. Tolong perhatikan prajuritku, Paman. Baiklah, Tuan Perwira. Paman mulai lagi. Aku jadi tidak enak hati kalau begini. Sebaiknya batal saja pergi. Oh, sudahlah. Pergilah. Prajuritmu juga tanggung jawabku. Mana mungkin aku membiarkan mereka? Sudahlah. Pergi sana. Yang penting cepat pulang. Baiklah, Paman. Hidupku ini lucu sekali. Dulu aku memerintah dan menjadi tetua di Karanggombak. Yang kuhadapi hanyalah beberapa pengawal desa dan 2 orang pembantuku. Mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk membantu memelihara lingkungan desa dan menyuruh mereka menjaga keamanan masih bisa diandalkan. Mereka masih bisa bergerak dalam desa yang kecil. Tapi sekarang ini, aku hidup di dalam sebuah keraton yang besar. Gusti Ranggakeni menyerahkan tanggung jawab padaku untuk memimpin kerajaan ini selama beliau pergi. Apa yang bisa aku berbuat? Tak ada yang cukup bisa untuk membantuku. Merakjingga adalah sebuah kerajaan yang cukup lama dan tua. Tapi yang memerintahnya justru orang-orang baru. Bisa dikatakan orang-orang desa yang lugu. Orang-orang yang polos, yang memerintah dan bekerja mengikuti hati nurani. Lucu sekali. Aku tetua desa menjadi pimpinan. Dan pembantuku adalah orang-orang yang hanya bisa memainkan pedang. Cuta Anabrang dan Kanira. Mereka dari kelompok pengemis tongkat emas. Paman Sandi adalah seorang lelaki yang penuh cita-cita dan di sawah. Lalu Kontar, seorang pemuda yang penuh gairah dan semangat kerja. Sebagian hidupnya bermula dari melucu dan membadut. Apakah kerajaan Merakjingga ini akan menjadi kerajaan badut? Aku tidak habis mengerti. Apa kata dunia kelak? Kalau tahu bahwa pemimpin Merakjingga adalah orang-orang yang lugu, orang-orang yang tidak dididik dengan ketatanegaraan, tapi dididik oleh pedang dan kerasnya tempaan alam. Orang-orang dari jalanan. Kenapa kau melamun, Rama Wisesa? Gusti Permaisuri, maafkan hamba. Sang Rama, semuanya kini telah berubah. Dulu begitu enak kedengarannya kau memanggil namaku. Tapi sekarang, telingaku canggung sekali mendengarnya. Maaf Gusti. Memang semuanya sekarang membuat kita berada di dalam keanehan dan kejanggalan. Tapi semoga saja suatu saat kelak semuanya menjadi wajar dan bersahaja. Iya. Kehidupan ini aneh sekali, Sang Rama. Dunia ini adalah roda yang berputar. Semuanya tidak bisa kita pikirkan. Kadang-kadang, apa yang kita pikirkan itu meleset jauh, Sang Rama. Tapi percayalah, saat ini mungkin aku hanya bisa tinggal di sini beberapa waktu saja. Gusti Permaisuri mau pergi lagi? Tapi menurut pesan dari Gusti Ranggakeni, Gusti tidak boleh pergi dulu sebelum beliau pulang kemari, Gusti. Iya.
Itulah yang kukatakan tadi, Sang Rama. Aku tidak lama di sini. Itu karena aku menunggu putraku pulang. Setelah itu, aku akan pergi kembali. Kenapa harus pergi lagi, Gusti Permaisuri? Sang Rama. Iya, Gusti. Aku sudah menemukan putraku. Dan kini sudah ketahuan nasibnya. Namun masih satu lagi yang belum kutemukan. Putriku Jatayu. Dia hilang entah kemana. Jadi aku tidak bisa diam. Aku harus menemukan mereka. Aku harus menemukan putriku itu. Biar bagaimanapun, dia berhak menikmati kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh saudaranya saat ini. Maaf, Gusti Permaisuri. Kalau boleh, biarlah para prajurit dan perwira yang mencarinya. Hamba rasa sebentar saja akan menemukan Putri Jatayu. Tidak perlu, Paman. Karena dengan demikian banyak pekerjaan yang sia-sia. Biar aku saja yang mencarinya. Atau mungkin kita adakan saja sayembara, Gusti. Jangan, Sang Rama. Hal itu akan mengundang hal yang tidak baik di mata orang-orang. Biarlah, aku saja yang mencarinya. Aku tahu, Dewata Maha Adil. Dia akan mempertemukan aku dengan putriku. Seperti halnya Dewata mempertemukan aku dengan putraku. Maaf, Gusti. Apakah ada tanda khusus seperti yang dimiliki oleh Gusti Ranggakeni? Iya. Dia memiliki tanda yang sama. Hanya saja letaknya sama dengan rajaku. Terletak di pangkal paha. Dan wajahnya tidak berbeda dengan dia Ayu Pengukir. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Sangat sulit sekali kan untuk membuat sayembara tentang hal ini. Kalau disebar, maka aku yakin akan banyak orang yang datang dengan tanda raja di pahanya. Dan kita akan memilihnya. Kita akan menelitinya. Jadi waktu kita akan terbuang dengan sia-sia. Biarlah aku mencarinya, Sang Rama. Kau jalankan saja tugasmu dengan baik. Putraku percaya padamu untuk memerintah selama dia tidak ada. Sentiko Gusti Permaisuri.
Kaladenta, bagaimana tugasmu? Apakah semuanya sudah kau kerjakan? Sudah, Tuan. Kami sudah membangun 2 pos penjagaan di sebelah barat, di perbatasan dan di ujung gerbang masuk kota raja. Bagus. Lalu bagaimana dengan orang-orang di rumah besar sebelah sana itu? Apakah orang-orang itu masih suka membuat ribut dengan orang-orang kota raja? Beberapa hari belakangan ini agak kurang, Tuan. Hanya ada beberapa saja yang masih suka mengganggu, tapi dalam keadaan mabuk. Mereka mengganggu perempuan-perempuan kota dan rumah-rumah makan. Ya, aku mengerti. Di saat seperti sekarang ini, kita memang harus hati-hati. Kita belum punya banyak kekuatan dan kemampuan. Juragan Kerta memiliki banyak tokoh-tokoh dari rimba persilatan untuk melindungi keluarganya. Lagi pula di rumah itu ada Ki Jarot. Kita jangan dulu mengganggu mereka. Awasi saja perbuatan orang-orang mereka. Buat sebanyak mungkin bukti untuk menghancurkan orang itu. Setelah banyak, baru kita bergerak dan menghancurkan mereka. Tuan, semua penduduk kota raja ini tahu dan kenal dengan Juragan Kerta. Dan mereka mengatakan betapa bengis dan jahatnya juragan itu. Sewaktu Raden Mahisa berkuasa di sini, banyak gadis yang jadi korbannya, serta anaknya si Jatmika itu. Hamba rasa dengan itu semua kita bisa menyeret dia ke ujung tiang gantungan. Ingat Kaladunta, zaman pemerintahan Rakai Mahisa dengan kita sekarang ini jauh berbeda. Kalau mereka melakukan kesalahan pada masa itu, kurasa itu karena lingkungan kehidupan yang memang menuntut demikian. Yang kuat memaksa yang lemah. Dasar itu tidak dapat kita jadikan bukti, kecuali kita menjadi pendekar dan berpetualang lagi. Iya, hamba mengerti. Sekarang hamba akan bekerja lagi, Tuan. Ya, silakan. Lakukan semuanya dengan pertimbangan. Kita bukan orang bebas seperti dulu lagi. Kita sekarang telah terikat dengan tata cara peradaban keraton. Iya, Tuan. Hamba mohon diri, Tuan. Lucu. Apa yang barusan kukatakan itu? Berbicara layaknya seperti seorang pemimpin yang tahu saja. Selama ini aku hanya berkelana dari tempat satu ke tempat lainnya. Kadang-kadang mengemis untuk mencari sesuap nasi. Dikejar-kejar oleh pasukan keraton, diusir oleh yang punya rumah makan. Puas aku dihina dan dicaci sebagai pengemis gembel. Tapi sekarang aku menjadi perwira. Aku tidak tahu nasib apa ini namanya. Benar-benar seperti bulan jatuh ke pangkuan. Dewa Tarung. Semoga engkau tidak membuatku hilaf dengan segala kemewahan ini. Semoga engkau masih memberikan sinar kebaikan dalam jiwaku. Terus terang, aku seperti mimpi. Di keraton, aku masih begitu canggung. Karena banyak orang-orang yang tahu latar belakangku. Tapi di sini, hanya orang-orang tongkat emas saja yang tahu. Paman Pungkur, dia aku bawa kemari untuk memberikan nasihat padaku. Aku membutuhkan nasihat. Ya, biar dia dulunya juga pengemis, tapi dia seringkali berada di dekat para pembesar kota raja. Merak Jingga dipimpin oleh seorang pendekar. Lalu pembantunya juga dari orang-orang dari berbagai golongan. Sang Rama Wisesa, dia hanyalah seorang tetua di tanah Karanggombak. Dia sekarang menjadi perwira di Praja. Kontar, seorang pembadut. Lucu kerajaan ini. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman.
Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Seswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Kalai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih. Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Cutak Anabrang berdiri dari duduknya, lalu melangkah keluar. Lama dia berdiri di pintu, memandang jauh keluar, ke arah orang-orang yang berlalu-lalu. Orang-orang itu begitu tenang. Tidak seperti dulu ketika Rakai Mahisa memerintah. Semuanya berjalan penuh dengan kecemasan dan kecurigaan. Alangkah bahagianya kalau menyaksikan mereka seperti itu. Oh, itu ada seorang pengemis. Dia memandang kemari. Siapa dia? Sebaiknya aku dekati. Siapa tahu dia adalah kelompok pengemis tongkat emas. Aku bisa mengajaknya menjadi prajurit. Aku masih banyak kekurangan tenaga di sini. Aku akan memberikan kode perkumpulan padanya. Kalau dia bisa, berarti dia memang pengemis tongkat emas. Cutak Anabrang memainkan jari tangannya dengan sandi perkumpulan tongkat emas. Namun dengan cepat laki-laki di depannya itu membalas. Kau memang kelompok yang baik. Kau anggota keberapa? Maaf Tuan Cutak. Rasanya saya seangkatan dengan Tuan. Kau satu angkatan denganku? Iya. Satu keistimewaan. Siapa namamu? Nama saya Kontar, Tuan. Oh. Jabrik. Kau memang pintar dan hebat, Kontar. Aku sampai tertipu dan terkecoh. Maaf, Paman. Aku telah mengecoh Paman. Iya. Bagaimana, Paman? Apakah penampilanku telah meyakinkan? Kau jauh lebih sempurna dari penampilan kelompok pengemis tongkat emas. Oh ya, dari mana kau tahu sandi milik perkumpulan tongkat emas? Paman Wisesa yang memberitahu, Paman. Oh, kau ini memang cocok menjadi seorang perwira telik sandi. Oh ya, kau mau kemana? Kenapa kau berada di sini? Apakah ada sesuatu yang akan kau lakukan di sini? Tidak di sini, Paman. Tetapi aku akan pergi menemui ayahku. Aku akan membawanya ke keraton untuk tinggal bersamaku. Begitu. Tapi kenapa kau harus menyamar begini? Biar mempermudah perjalananku, Paman. Karena menurut Paman Wisesa, banyak orang-orang Rakai Mahisa yang masih berkeliaran di setiap desa dan kademangan. Kalau mereka melihatku dengan pakaian perwira dan membawa prajurit, pasti banyak halangan. Nah, dengan demikian, aku bisa bebas. Dan aku bisa berbuat apa saja, Paman. Iya, kau benar. Sekarang ayolah naik dulu ke tempatku. Kita bisa menyusun rencana atau berbincang-bincang kosong. Ya, sambil minum kopi atau makan singkong rebus. Bolehlah. Akan tetapi aku tidak bisa lama-lama. Aku harus cepat kembali. Kontar masuk bersama Cutak Anabrang. Beberapa prajurit jaga di depan rumah Cutak melihat dengan pandangan heran ke arah Kontar yang compang-camping. Beberapa pelayan datang membawakan minuman dan rebus singkong untuk Kontar. Perempuan-perempuan cantik itu juga heran memandang Kontar. Dan mereka hanya saling pandang antara satu dengan yang lainnya. Masuklah kalian. Jangan heran dengan pengemis itu. Dia temanku. Aku pengemis hebat kan? Berteman dengan tuan perwira kalian. Ya, Kontar. Begitulah dulu pandangan orang-orang itu padaku.
Memang kadang-kala mereka memandang luarnya saja, tidak tahu siapa yang berada di balik baju yang kita pakai. Paman, siapakah yang cantik itu tadi? Dapat di mana? Sapa kang awake lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Ada, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerberat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah maksud Kontar bertanya demikian? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.